Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Serundung II, Ibu Evi Kusreni. Yang saya hormati Ibu Pengajar Taktik, Ibu Amia Mintake, beliau dari SDK Santa Maria Kota Magelang. Yang saya hormati rekan-rekan guru, serta yang saya hormati pula perwakilan wali murid dan komite. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka untuk memenuhi undangan saya, yaitu untuk mengikuti sesi acara diskusi pendampingan individu 2, diskusi berisi dan prakarsa perubahan sekolah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita semua menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas kesempatan untuk berlatih memandu Bapak Ibu untuk mendiskusikan sebuah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Amia Mintake selaku pengajar praktik atas bimbingan beliau dengan sabar membimbing saya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang harus diikuti sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke kegiatan, jadi inti dari kegiatan kita hari ini nanti adalah kita akan bersama-sama mendiskusikan sebuah visi yang sejalan dengan filosofi Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, dan nanti diakhiri dengan pembuatan prakarsa perubahan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Kelihatannya spanning sekali ini. Bagaimana kalau kita tepuk serunda dulu ya nanti? Tepuk serunda, serunda itu punya tepuk sendiri. Serunda itu punya tepuk sendiri. Mari kita awali dengan tepuk serunda. Tepuk serunda. Semangat, rukun, mandiri, disiplin, amanah, Sunda, yes. Nah, itu tepuk Sunda yang menjadi penyemangat kami seluruh warga sekolah di SD Negeri Sunda. Sekali lagi kelihatannya masih belum kompak. Tepuk Sunda. Semangat, rukun, mandiri, disiplin, amanah, Sunda, yes. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan tepuk Sunda itu semoga bisa memantik semangat kita di hari ini. Untuk sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ini ada sebuah tayangan. Tayangan ini intinya adalah berdasarkan dari kisah nyata, dan tentunya tidak jauh beda dengan profesi kita sebagai guru. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Then ดวงอาทิตย์มันขาด
แหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ ขอโทษนะคะคุณหมอทำอะไรเยี่ยมแล้วค่ะ พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ เดี๋ยวผมออกไปแล้วครับสวัสดีค สวัสดี รับ ค่ะ ขอบคุณครับ Ini adalah video kesan-kesan dari dunia pendidikan di negara Thailand. Jadi kita menyimak. Oke.น้องทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอยากเรียนหรออยากชื่อเรียนคนไทย ผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้นะครับอาจารย์ที่ช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ย ไม่มีใครมาภูมิใจผมนะครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจ มีเรียนไหม ที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูมา
ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมไม่ดีต่อให้ผมจะเป็นหมอได้ไม่มีใครมาคุ้มใจผมนะครับอาจารย์เนี่ยคุ้มใจคุณหมอคะ ขอบคุณครับ นกเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนกครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนกได้ว่า ที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอนะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหนูด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ Ya, luar biasa sekali. Saya lihat Bapak Ibu begitu serius melihat tayangan tadi, ya. Dan saya ingat kalimat yang terakhir itu, saya akan tetap menjadi guru, bahkan ketika saya sudah meninggal pun saya ingin tetap menjadi guru. Dan kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu dengan tayangan tadi, terutama terkait dengan profesi kita sebagai guru? Monggo sinten rumiyin ingkang badhe menanggapi, Gunarti mungkin? Oh, Bu Eli ya, dari Bu Eli, tanggapannya dengan tayangan tadi. Terima kasih Pak Ram. Sedikit menanggapi tadi untuk video yang sudah kami simak tadi, yaitu tentang intinya tentang pembelajaran di kedokteran ya. Nah, itu mengajarkan kita bahwa jiwa guru itu harus tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melekat hingga akhir hayat kita. Nah, kita sebagai guru harus bisa memberi suri teladan kepada muridnya, rela berkorban untuk muridnya demi untuk masa depan muridnya yang lebih baik lagi. Begitu Pak Alam.
penasaran dengan perasaan Bapak Ibu setelah lihat tayangan tadi. Siapa lagi? Oh belum, monggo belum. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan pengamatan saya, Dipakai oh enggak. mengajarkan kita untuk keikhlasan seorang guru kepada siswanya. Saya bisa berharap. Terima kasih. Intinya adalah keikhlasan. Tuh kan untuk guru. Satu lagi mungkin tanggapan Pak Toto mungkin mau menanggapi Mbak Bulan atau Bu Lupina, monggo. Menanggapi tayangan video yang tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sampai mau nangis tadi, jujur Pak. Atas tayangan tadi benar-benar apa ya? Kena dan tadi cukup apa ya juga dengan lingkungan kita dan tadi cukup mengajarkan sebagai guru kita juga kadang mengajarkan seperti tadi pepatah kita hidup seperti kapal feri, yaitu kadang kita harus mencabut anak ke hal yang untuk membangkitkan rasa apa ya tanggung jawab untuk memotivasi anak dengan cara tadi dicambuk atau dengan cara anak diberi apa ya sampai bisa anak diberi motivasi sampai tadi dimarahi sama gurunya, tapi di situ guru memberikan apa ya memberikan nasihat yang baik walaupun tadi tayangannya anak itu tidak punya orang tua, tapi sebagai guru kita berperan juga sebagai orang tua. Mungkin itu Pak kurang lebihnya sama, betul-betul mengena sekali. Mohon maaf Ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya itu. Oh, mau nambahin, Bu Nanti mau nambahin, enggak Bu? Semakin menarik ini. Ya, terima kasih Pak Alam atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pemutaran film yang sangat mengesankan mungkin bisa membuat apa ya sebagai suri teladan kita sebagai seorang guru yang harus memberikan contoh kepada muridnya tentang kerjasama, tentang tolong menolong, tentang apa ya menjaga perasaan orang lain dan tentang hidup yang harus punya prinsip. Jadi dalam penayangannya ada seorang profesor yang memberikan penguatan atau memberikan suatu motivasi pada muridnya yang dia mempunyai cita-cita ataupun mungkin diberikan motivasi untuk seperti dirinya. Kowe dadi koyo aku, jadi kamu tidak usah berkecil hati walaupun kamu dalam keadaan yang tidak ada. Kita lihat tadi dalam makan dia makan sisa-sisa piring dari temannya, kemudian dia berkecil hati karena dia tidak punya orang tua, tetapi dengan adanya semangat dari gurunya dia merasa terdongkrak ataupun hatinya tergugah untuk menjadi seorang guru seperti yang dia ceritakan tadi. Kemudian guru pun tidak di situ memberikan motivasi, kamu harus bisa. Siapa yang akan bangga kepada saya nanti kalau anak orang tua sudah yang akan bangga ada saya. Seperti itu Pak tadi itu loh. Jadi betul-betul mengenal diri saya ya. Terima kasih atas waktunya Pak Alam. Semangat sekali Bu Nanti. Tepuk tangan untuk Bu Nanti. Ya. Terima kasih Bapak Ibu tanggapannya ya. Jadi intinya kenapa saya menayangkan tayangan tadi, itu saya menonton sendiri itu menangis. Wah, ternyata guru yang totaliter ya seperti itu. Ya bukan hanya ternyata selama ini saya sebagai guru itu banyak sekali kekurangannya. Nah ini hanya sedikit tayangan ini untuk menambah motivasi kita sebagai guru, terus pemahaman kita. Itu kan di Thailand ya. Nah di negara kita juga kita punya tokoh yang luar biasa, yaitu menjadi Menteri Pendidikan yang pertama. Di sini adalah siapa di Menteri Pendidikan yang pertama ini? Ki Hajar Dewantara ya. Kalau di Thailand mungkin ada profesor, tadi Profesor Kasim.
Kalau di kita negara kita punya tokoh pendidikan yang luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau istilahnya punya luar biasa sekali. Nah, untuk mencairkan suasana, setelah kita tadi mendayu-dayu, menangis, oh guru seperti itu ternyata, mari kita cairkan suasana dengan ada sebuah lagu yang saya buat. Ini buatan saya sendiri ya, bukan ya, buatan saya sendiri. Tapi lagu itu esensinya adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena beliau itu ada 4 filosofi yang bisa menjadi dasar-dasar pendidikan yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini, dan tentunya terkait dengan merdeka mengajar, merdeka belajar yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah kita. Mari kita simak, boleh ikut menyanyikan ya, tapi mungkin lagunya karena itu suara saya sendiri, jadi kalau suaranya bikin telinganya sakit, mohon maaf ya. Mari kita saksikan lagu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini menggunakan nadanya iwak kayak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah filosofi yang perlu kita ketahui. Pertama, pendidikan merupakan persemaian kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan yang betul menunjukkan kepada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan di dirinya. Pendidikan dalam beragama harus benar-benar diperhatikan dalam hidup potensi anak pada zaman itu tidak berkembang. Dalam dimengerti atau karakter anak, majukan pikiran, perasaan dan kehendak. Nabila, Pancaindra, budi pekerti dan kecerdasan, seimbangkan antara cita rasa dan rasa. Semua itu pasti bisa terwujud melalui pembiasaan baik, pembiasaan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Ya, Semboyan Ki Hajar Dewantara, semboyan Ki Hajar Dewantara. kedua Mas Demam Pastor, ketiga Tugu Wiyandayani. Ya, itu adalah 4 filosofi pendidikan KHD yang saya rangkum dalam sebuah lagu. Jadi yang pertama itu pendidikan itu merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi namanya pembiasaan yang terus menerus berlangsung turun temurun itu lama-lama akan menjadi budaya. Dan pada dasarnya budaya itu juga salah satu embrionya lahirnya juga dari pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Ya, di sini pendidikan yang menuntun kalau kita jabarkan bisa kita artikan sebagai pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita guru itu kita hanya sebagai fasilitator saja. Ya, istilahnya kita ganti yang awalnya teacher center menjadi study center atau berpusat pada murid. Jadi segala siswa yang tadinya sebagai pendengar, oleh sekarang harus bisa terlibat aktif. Kemudian filosofi yang ketiga bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu wajib. Ya, kodrat alam maksudnya ini setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa anak untuk menjadi sesuatu, ini tidak bisa. Dia dimaksud kodrat alam. Ya. Kemudian kodrat zaman di sini berarti ketika kita mengajar mendidik, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sekarang sudah era digital, ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan era digital itu. Dan yang terakhir adalah tentang melatih budi pekerti, kepekaan panca indera, ya. Termasuk di sini adalah olah cita, olah rasa, dan
orang asa. Jadi itu ada 4 filosofi dari KHD, dan KHD juga punya semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang, dan ini digunakan di logo Kementerian Pendidikan kita nih. Ing ngarso sunggulodo, atau di depan memberikan contoh yang baik. Ing madyo ngamon karso, di tengah-tengah kita memberikan dorongan, kan tuturi handayani. Tuturi handayani apa ya? Bu Handayani, tuturi handayani. Bisa memberikan contoh di belakang mungkin apa ya? Coba diulangi. Namanya sudah ada ya? Namanya handayani. Coba baru dibantu dulu. Baru saya sudah. Tuturi handayani itu apa ya? Yang kita itu. Itu yang tersematkan dalam Di depan guru itu memberi contoh, di tengah menyemangati, dari belakang dengan menurut. Iya, terima kasih. Dari belakang. Tapi jangan sampai jatuh ya. Jangan dengan motivasi. Iya. Jangan sampai jatuh. Ya, itu adalah 6 filosofi Ihsan Dewanto. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Menyanyi lagi. Ini kita akan menyanyi lagi. Tapi ini lagunya putranya Mbak Bulan ini, pasti bisa semua ini. Ini lagu anak-anak ini, pasti bisa semua. Ya, ini lagu ini sebagai jembatan kita untuk menuju materi pembahasan kita yang hampir utama, ya. Sebelumnya apa? Ingat ember. Ya. Nanti Bu Nati bisa ngambilnya dulu, nggak apa-apa. Aku nih gabungan dengan boleh sambil menyanyi. Boleh biar tangan kita lemas sambil tepuk tangan. Ya. Ini lagu judulnya Bu Nati ya. Modifikasi mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya YouTube, konten kreator, sebagainya. Kita
Lagu tentang apa nih Bapak Ibu? Cita-cita. Di sini nah, tentunya Bapak Ibu semua juga dulunya di masa kecilnya itu pasti punya cita-cita. Mungkin Pak Toto dulu bisa diceritakan cita-cita Pak Toto. Terima kasih. Secara pribadi saya menyampaikan kronologis saya sekarang jadi guru. Memang kami keluarga bukan dari keluarga guru atau pendidik, namun nasib Tuhan menentukan saya jadi guru. Kebetulan, benar. Karena dari kami keluarga besar, kami 7 bersaudara, Tuhan saya anak nomor 3. Itu alhamdulillah semua sesuai dengan harapan orang tua. Kami disekolahkan dengan keadaan batas ekonomi yang pas-pasan, sehingga dibatasi untuk anak laki-laki orang tua membiayai hanya sampai maksimal SMA. Dan kalau anak perempuan SLTA-nya harus di Sumeang waktu itu. Kenapa? Karena orang tua mengharapkan setelah sekolah orang tua tidak akan membiayai lagi. Akhirnya saya sendiri waktu itu dengan keadaan ekonomi dan sebagainya, saya setelah lulus SMA termotivasi untuk segera mencari kerja penghasilan. Dan sebenarnya cita-cita belum ada ingin jadi apa, yang penting mendapat penghasilan itu saja. Karena waktu kebetulan ada nasib saya masuk ke pendidikan keguruan yaitu SDO atau persamaan SDO. Sedangkan nggak tahunya persamaan SDO atau istilahnya waktu itu Kespoden itu sekolah ikatan dinas, sehingga kami selesai sekolah langsung ditempatkan sebagai petugas atau pegawai guru. Namun alhamdulillah saya bersyukur jabatan guru atau pendidik tersebut sesuai dengan kemampuan hobi saya, yaitu dari olahraga begitu. Sehingga saya mendapatkan tugas sebagai guru olahraga. Itu Pak Alam. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto. Ternyata dulu cita-citanya tidak ingin jadi guru, tapi karena nasib yang mengatakan Pak Toto jadi guru. Untuk sesi menyampaikan cita-cita ini kan saya penasaran dengan cita-cita Bapak Ibu semua itu dulunya seperti apa toh. Makanya saya ingin mendengarkan satu persatu. Minimal saya tahu dulu Pak Toto tidak ingin belum ada cita-cita jadi guru, tapi sekarang mau pensiun lagi. Ini dari bulan, penasaran saya dengan cita-citanya dulu. Terima kasih Pak Alam. Dulu waktu masih kecil, saya cita-citanya itu pengen jadi perawat. Jadi perawat, pengen merawat siapa ini? Tapi setelah lulus SMA, ternyata berubah. Saya daftar Polban. Jadi perawat, ingin jadi polwan, terus bulan menarik sekali ya. Jadi Polban pernah daftar sampai 4 kali. Tidak lulus, akhirnya lari ke TNI Angkatan Laut. Di situ gagal juga. Nah akhirnya sekolah di BGS. Pelabuhan terakhir ya, jadi guru pelabuhan terakhir sekaligus pilihan terakhir. Ya terima kasih Bapak. Mungkin bisa diserahkan ke Bu Lina. Bu Lina dulu apa ya cita-citanya? Semoga Bu. Terima kasih Pak Alam atas waktu. Pertama dulu saya cita-cita itu pengen jadi pegawai bank. Beda lagi. Oh lanjut dulu. Karena saya lihat pegawai-pegawai itu penampilannya bagi saya sendiri kan menarik dan terlihat awet muda gitu kan. Dari situ saya terbuka, enak ya pagi-pagi sudah rapi, sudah dandan. Beda dengan pada saya basicnya adalah orang tua saya sebagai petani, tidak ada apa ya background pendidik juga seperti tadi dari Pak Bapak seperti itu. Nah,
Nah, makanya saya melanjutkan di SMK karena saya ambil akuntansi karena pengen bidang keuangan itu tadi Pak hubungannya di bank. Nah, dari situ terputus saya langsung mau kerja ke luar negeri biar cepat dapat uang gitu ya buat kuliah tapi karena sudah ditunggu waktu berjalan ya mau nggak mau harus dilarang. Akhirnya selang setengah tahun nikah akhirnya punya anak baru saya basic ingin jadi PNS ya itu jadi guru karena ingin awet muda gitu. Dan terbukti ya Bu ya, awet muda gitu nih. Kalau saya malah awet tua. Ya, terima kasih. Nah, untuk Bu Ewi, penasaran nih. Belum ada yang cita-cita dari jadi guru dari kecil itu belum ada. Main cerita dengan saya. Sejak kecil kan orang tua saya, abah saya itu sudah jadi guru. Jadi kalau saya melihat ibu saya pagi-pagi kok sudah disambut meriah oleh anak-anak, itu timbul semangat untuk saya. Ih, kok enak banget ya jadi guru. Sehingga saya berkeinginan besok kalau besar pengen menjadi seorang guru seperti itu. Tapi karena berjalannya waktu, saya melihat dunia lain. Saya pergi sana kemari akhirnya saya kok enak juga ya jadi puluhan setiap hari bisa melihat orang berlalu lintas di pinggir jalan. Nah dari situ semakin berjalannya waktu bapak saya mengatakan Madinah kalau kamu bingung mau jadi guru atau polisi bapak sarankan jadi guru saja karena pekerjaan guru itu sangat mulia dan apa yang kita kerjakan itu sejalan dengan kegiatan anak-anak kita. Nah, pada saat anak-anak melaksanakan seumpama anak melaksanakan tes, kita sebagai guru orang tuanya juga sedang mengalami kegiatan tersebut sehingga dengan mudah untuk mengarahkan anak-anak kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian di samping itu zaman dulu ya, sewaktu saya masih kuliah, jadi guru itu enak sekali karena berangkatnya rutin pagi, nanti anak-anak berangkat kita berangkat, anak pulang kita juga pulang, nanti sampai rumah ilmu yang kita terapkan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk menjadi guru dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai cita-cita saya dengan yang saya alami sekarang. Begitu Pak Alam. Luar biasa ya. Akhirnya menemukan satu yang memang dari kecil bercita-cita menjadi guru yaitu Ibu Evi Kusiri meskipun di tengah jalan sempat belok terpengaruh ya memang karena masa-masa anak-anak itu memang seperti itu mudah terpengaruh ya kanan ingin kanan ya kiri. Selanjutnya belum boleh diceritakan cita-citanya dulu. Saya cerita nih. Mereka cerita. Kalau saya mungkin udah terlalu lama nganggur karena hampir 10 tahun lulus SPG saya tidak ngapa-ngapain hanya di rumah. Tapi ternyata yang punya keinginan menjadi guru itu orang tua saya. Saya dijemput padahal saya sudah suami disarankan untuk daftar kuliah. Saya dibawakan rapot SPG karena tahu syaratnya itu rapot SPG yang untuk masuk kuliah. Kebetulan waktu itu saya hanya mengikuti suami ke dinas di Batam. Saya juga terharu, tidak bisa tidur. Saya ulang-alik, anak sudah 2, jauh orang tua. Bagaimana akan menyikapi? Saya harus kuliah. Ternyata dapat izin dari suami, terus dengan berat hati saya ikut kuliah. Alhamdulillah ternyata terus D2 langsung dikondisikan oleh IKIP, dulu masih IKIP Semarang, itu di tes ikut wawancara
pulang ternyata saya salah isi alamat. Isi alamat saya tulis tanggal lahir saya. Salah alamat yang membawa berkah. Alhamdulillah, meskipun saya terlambat bisa memenuhi cita-cita bapak saya. Karena sejak dulu bapak saya ingin sekali anaknya menjadi guru. Dengan terbukti saya dikirim untuk sekolah di SPG meskipun saya sangat jauh dari sekolah, harus jalan kaki, jalan setapak, ngintil boe berangkat ke pasar Puri. Saya jalan kaki kalau waktu pulang untuk berangkat sekolah ke SPG HP Pak. Mungkin ya ada apa ya, ada suka dan duka itulah yang namanya ingin mewujudkan cita-cita orang tua. Saya belum merasa belum bisa apa ya, belum bisa untuk dengan cita-cita dulu karena orang tua mungkin melihat di dusun Jerakah itu profesi guru banyak sekali, dan kebetulan seusia saya itu anak tidak banyak yang sampai lulus SLTA, lulus SD bahkan itu baru beberapa bulan sudah menikah. Kalau anak perempuan itu saja mungkin. Sekali. Berarti cita-cita tidak ada, tapi karena dorongan orang tua dan ternyata orang tua mengarahkan sampai guru bisa menjadi seperti sekarang ini dulu. Dan terakhir Bu Nanti bisa ceritakan cita-cita waktu SD dulu bagaimana Bu Nanti? Terima kasih Pak Alam, saya berdiri juga sampai kalau duduk terus ya ternyata aku mohon maaf sekali. Untuk saya juga akan menceritakan sedikit tentang cita-cita waktu kecil. Saya sedikit pun tidak punya pengen jadi guru, tidak suka sama sekali. Ini masih terngiang atau memori dalam benak saya karena saya itu cuma IQ rendah. Jadi saya pengen jadi sing keras-keras sing aku mau mikir, aku pengen jadi kuat. Kemudian latar belakang ayah saya itu TNI lah. Nah jadi ini kan sekolah ini bodoh, terus dicap bodoh dulu sama terus dia Pak aku lagi. Nah kau ini dok, rapatnya kau mau dibuka dijiwa olahraga kok wolu songo kok kita minta olahraga apa mau kenceng kalau yang bilang kuat. Saya kan bisa bela terus wah saya termotivasi dengan omongan ayah saya. Aku pengen tentara aja, aku pengen jadi tentara orang yang gitu. Aku dirasa karena apa, di memori saya guru SD bela ini tak apa Pak, saya pengen dulu saya tidak bisa aku saran ya saya dulu kowe lho biji mesti kursi utakmu kayak apa zaman dulu Pak yang namanya guru ini ngomong terus tadi lain utakmu ini utak kurang apa sih sih apa semuanya itu kan betapa perasaan saya betul-betul terdongkrak dari omongan itu. Beliau masih sudah meninggal Bapak Ibu dan itu Pak Junior itu betul-betul orangnya keras, tetapi dengan adanya perasaan seperti saya termotivasi betul karena apa? Saya merasa terinjak, saya merasa kok aku sepele ini, aku goblok, aku ini dua ketiteran, aku ini dua keunggulan. Ternyata di SD itu ada lomba menyanyi Pak. Nah lomba menyanyi yang diajukan Bu Mbak Inti itu bagus suaranya, saya juga bagus. Wah soalnya aktif ini, gue aktif inti lah, gue jadi cadangan. Saya waktu transmen, besok coba itu besok. Remi pas ruji tadi orang itu. Nah terus ternyata yang dimaksudkan Bu Inti lagi, saya cuma sebagai cadangan. Gue cuma masuk pelatih transmen, latihan anti EO, dan kemudian kamu obok Yusnani. Itu sudah suatu pelajaran yang betul-betul menyakitkan lagi Pak Piala. Dari kosong, mengrama june, suaraku sekarang harus suara tinggi. Kemudian saya lagi SMP, SMA juga benar. Terus merasa pengen jadi guru apa? Kamu pengen jadi apa? Aku lupa tak dari tentara. Saya jadi SPO Pak.
Jadi SBO orang proses gini, nek misalnya kok daftar ke tentara Islam, kowe dadi guru olahraga, sing cocok karo cita-cita kowe. Oh iya Pak, saya di SBO Pak. Nah, saya diterima di SBO. Waktu itu yang namanya SBO itu benar-benar sekolah yang sulit. Karena apa? Sekolah guru olahraga itu nek fisiknya mampu tahu. Yang dapat kan beratus-ratus orang. Ini ya Pak ya saya betul. Nek kalau kita saya enggak, kita sekolah hari itu juara siji. Kalau terakhir itu ada kolom juara siji. Kok untuk wakil siapa? Saya bangga. Ternyata yang saya traumakan di situ, ternyata masih ada orang yang menghargai saya dengan kelebihan saya. Walaupun saya banyak kurang di dalam IU, tapi orang masih menghargai saya. Kamu tuh kita loh, juara satu. Yang mana satu saja sampai. Kalian udah berapa? Saya lebih teman saya. Terus, iki kok kayaknya aku kok pengen kuat nih. Terus orang saya naik terus data kalau saya bisa dari guru. Aku guru langsung kok Pak, yuk masa saya yang lebih kuat. Data di mana? Di Transito waktu itu. Saya sampai panu kerja. Penumpang terakhir di daerah. Saingan kerja pusat 30 orang sudah diambil. Itu yang diambil cuma 25. Betapa saya menyisihkan beratus orang itu dengan penuh. Wah, darah-darah apa tuh? Keringat yang bercucuran. Keluarnya polke, renangnya tak polke. Wah, semua kemudian saya keluarkan semua. Tetapi memang Tuhan tidak memberikan saya seperti itu. Yang di dalam 3 imaman, ternyata kita ketopon waktu kerja di Bandung. Mikir pagi di Bandung, sing di panas-panas itu jam jam tak diguyur dibalik. Sing di jamaah mbok mobil di terminal, sing mau jebok panas mbok itu yang diterima. Seperti apa saya sakitnya? Depresi lagi saya. Saya tuh orang seperti orang ya. Gimana kok siap teman-teman gue terus mesti nih saya guru. Apa Pak? Aku jadi guru. Waktu itu sopir. Oh iya sekarang mau. Ya bener saya. Ya bener. Ya bener. Ya bener kekuatan saya. Kopak tuh 10 tahun saya. Kowe ini SGO sekolah gue. Kowe ini jadi guru. Saya jadi guru. Mau Pak? Aku mau lagi guru Evelyn. Aku sama guru. Aku semua orang lain. Tak bener nih. Kalau dulu sih mereka tak bener nih. Terus sekarang buat terus ngenek saya. 10 tahun saya. Gandul Pak Menti yang nyopet, saya gantung. Nek saya nyopet, Pak Menti yang gandul. Wes, lewat UPT Jumoyo, kan saya lihat di sana. Beli Pak, dan terus pengawasnya. Ini nek poli jipo, nek senam jipo, juara ini, senam jipo, poli jipo karena belum cacat waktu itu. Saya belum cacat. Nah, kemudian saya terus lagi. Setelah saya mendalami atau membuat gagal sopir kenapa aku dulu ya. Dulu sih naik sokok. Saya tuh izin. Anjing Pak itu jadi bidan. Ya nggak tuh. Kayak kok bidan kalau dijemput gayu. Saya mau sakit hati. Aku kalau cekak, anti jipo, rambutku blondolan, gendongi kabel, gendongi saat nangis badanku. Anakku sampai ibu, bawa sampai kenapa aku izin. Nah sampai bilang anakku lain. Beli mana? Isen deh bidan. Yuk, udah. Wedok sih yang namanya perempuan di sana langsung hanya saya sebagai seorang anak perempuan waktu sampai di apa yang syuting karena betul-betul saya membuat kerja itu sangat kuat mau ambil lain mau itu seperti itu. Kemudian saya merasa terjebak lagi, wah aku koyo kuat ya aku ini terus gabut itu sekolah pos kamu nanti gabut oleh duduk di mana suami saya. Wah berjumpa tembok boleh turun. Kerasnya seperti itu pendidikan suami saya dan juga ayah saya. Kemudian saya bilang, kok ya kok tangi esok dulu saya nangis, petok susu tak kayak mbak nih, kok yang mau mbak dari tinggal itu tuh nih nangis tuh, gerak kok yang mau berangkat dia kecil. Kemudian saya pikir lagi, waktu aku di kuliah, TB apa? Naik SD apa? Orang maju, harus aku pilih aku kuliah. Di dalam di, kamu harus muncul ke karena sudah berumah tangga sendiri. Kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi guru nih, saya ada kesampaian. Nek orang berarti waktu aja aku. Walaupun saya tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian setiap kali saya terminal ganti rumah mau di UNJ dia bikin UNJ dulu ya. UNJ dulu. Kemudian saya di sana ikut kuliah Pak. Kuliah selama ya ngambil D2 saya waktu itu. Belum S1 D2 dulu. Karena saya dari hati itu aku kok ngene yo kesel, ngene yo ra iso, ngene yo ra mampu, ngene yo ra apa, usia semakin tua, anakku semakin gede, akan dadi apa, bojoku mung yo ra ngene sopir sing ra di jaga aku nawa itu, aku pengen saya pengen dadi guru, dasar aku pinter ngomong, pinter nyanyi, mbok menawa sesuk
kurang pintar nih, aku punya kelebihan yang mana. Kemudian saya daftarkan J2, diterima, kemudian dapat ijazah. Nah, ada pendaftaran, saya mendaftarkan diri. Pertama kali saya PNS itu bukan saya tetap tes Pak. Nah, jadi waktu itu saya mengambil tesnya di Borobudur. Saya sudah merasa ini lagi. Pak akan tes ya. Wah, kok hijau? Goblok kan kok? Enggak, saya goblok. Oh, di kepimpinan saya sombong. Lah mau kita sih kok kamu piye? Nah, si Agus makan saka Semarang jam sepiro tuh. Sing saka si Budi makan yo pokokan jadwal jadwal Pak. Lah kira ya buka kabeh wis ora. Iso kayak kantong diserak aduh, bodoh koyo ngono. Tapi saya kata Pak, aku teliti dan mengerjakan apa yang saya bisa itu yang saya betul-betul saya tak maksimalkan. Aku ini sok wah apa? Saya ora tinggal dhisik. Ternyata dengan adanya mungkin yang bismillah ataupun niat yang saya yang tekad bulat karena sudah beberapa pengalaman saya kok tidak enak, kemudian betul-betul suatu berkas saya diterima menjadi guru SD. Kemudian dengan rasa agak sedikit terima kasih karena saya punya di guru olahraga, tetapi saya dilimpahkan menjadi guru kelas karena saya kecelakaan Pak, jadi tidak bisa maksimal. Walaupun ini tidak sesuai dengan hati nurani saya nggak bisa ngajar. Misalnya diberikan di kelas tinggi saya juga nggak mampu, tapi saya juga punya keahlian misalnya olahraga saya benar. Mungkin dalam segi seni saya juga senang gitu. Jadi mohon maaf sekali untuk namanya guru. Dulu saya tidak suka dalam tanda kutip, tetapi ternyata setelah saya mendalami, melakukan, merasakan betul-betul enjoy. Pagi biarkan anak sudah saling, anak dibentak, anak diam, anak disuruh apa, manut. Nah itu ya, oh ternyata apa yang tidak suka, nek urung dilakoni, bisa sok cerita. Ternyata oh betul-betul guru itu orang yang hebat, orang yang perlu dicontoh. Terima kasih Bapak. Kalau untuk cerita dari Bu Nati luar biasa ini, Bapak Ibu semua sudah menceritakan cita-citanya. Ya memang begitu, ragam cita-cita itu banyak sekali. Dulu kita ada yang memimpikan jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter, mungkin ada tadi Bu Lutina ini jadi pegawai bank dan sebagainya. Sama, anak-anak kita juga punya cita-cita. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan cita-cita ini, sekarang kita akan melangkah ke selanjutnya, di mana posisi kita ini sebagai guru. Tentunya kita punya cita-cita, tapi bukan cita-cita untuk kita, tapi cita-cita untuk murid kita. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya itu kan dari situ nanti akan saya bagikan lembaran. Ini merumuskan kalimat perumpamaan. Oh, oke. Merumuskan kalimat Maaf. Jadi begini, Bapak Ibu, ini nanti kita akan melengkapi sebuah kalimat rumpang, di mana itu terkait dengan cita-cita untuk murid. Ya, kalimat rumpang itu nanti dilengkapi. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum kita mengisi lembaran saya bagikan, saya ingin mengingatkan sedikit. Ya, jadi harapannya nanti kalimat-kalimat rumpang itu nanti yang akan menuntun kita menemukan tujuan kita, cita-cita kita juga sebagai guru untuk murid-murid kita itu apa, tapi tidak terlepas dari keberpihakan kita sebagai guru kepada murid. Jadi semuanya harus benar-benar berpihak kepada siswa. Ya, di sini siswa menjadi yang utama. Misalnya kalau Ki Hajar Dewantara itu pernah menyampaikan bahwa menghambat pada siswa. Nah, berkaitan dengan kalimat rumpang yang akan Bapak Ibu isi nanti, mari kita mengingat tentang profil belajar Pancasila.
karena itu nanti semua tidak terlepas dari profil belajar Pancasila. Di situ profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi dan beberapa masing-masing dimensi itu mempunyai elemen. Untuk dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dimensi yang kedua mandiri, selanjutnya bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan reaktif. Nah, masing-masing dimensi itu mempunyai elemen. Untuk yang beriman dan bertakwa, elemennya antara lain adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian untuk elemen mandiri, di sini kesadaran akan diri dan situasi, ya, sadar diri dan regulasi diri. Dan untuk elemen dari dimensi gotong royong adalah di situ ada elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan elemen berbagi. Untuk dimensi berkebenangan global, di sini adalah elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan keadilan sosial. Kemudian untuk dimensi yang kelima, elemennya itu bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir, untuk dimensi kreatif dari profil belajar Pancasila adalah gagasan yang orisinil, karya yang orisinil, dan keluasan berpikir. Nah, 6 dimensi dan elemen-elemennya inilah, ya, yang ini semuanya nanti berpihak pada murid, mengutamakan murid, yang Bapak Ibu gunakan untuk melengkapi kalimat rumpang pada lembar yang sudah saya bagikan. Monggo Bapak Ibu. Ini kita mementingkan murid-murid yang seperti apa. Ini dikaitkan dengan yang profil belajar Pancasila ya. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah apa, di sekolah kita mengutamakan apa, dan seterusnya. Sanggup mulai itu? Dibuat yang itu aja Bu, apa istilahnya, yang terkait dengan seharian anak-anak ya, yang sering ya, yang dimimpikan Bapak Ibu menghendaki murid itu seperti apa? Ini cuma kalimat rumpang kok Bu, bukan sebuah pertanyaan. Ini cuma kalimat rumpang disambung sama yang berumpang. kelas 1 kan Gampang nggak soalnya? nanti setelah selesai nanti kan Bapak Ibu menyampaikan, nanti akan saya dokumentasikan di sini ya, untuk jawaban dari Bapak Ibu. Bulan sudah mungkin? Oke, nanti menunggu Bapak Ibu yang lain selesai, bisa disampaikan bulan untuk kalimat rumpangnya akan saya ketikkan di sini. Oh iya, terima kasih Pak. Kali ini jawabannya cuma sisanya saya. Pertanyaan nomor 1, kita membutuhkan murid-murid yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan cerdas. Berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan cerdas. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah merupakan peserta didik yang berbeda-beda karakter, yang berbeda-beda karakter dan kepribadiannya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kerjasama. Enggak, soalnya Pak, maksudnya jawabannya kerjasama
anak tidak bisa dijamin tidak bisa dijamin oleh siapapun, dijamin oleh siapapun, termasuk guru. Tetapi tapi guru bisa guru bisa memberikan bekal untuk mewujudkan cita-cita siswa tersebut, anak tersebut. Ya, sudah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Udah. Mungkin guru atau Pak Toto atau Bu Edi boleh sudah dari Pak Toto ya? Terima kasih Pak. Untuk saya hampir mirip dengan punya Mbak Bulan. Nomor 1, kita memberikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berprestasi di bidang akademis dan non akademis. berprestasi akademis, non akademis. Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk individu yang mempunyai watak atau karakter yang berbeda-beda. Murid makhluk individu. Yang mempunyai watak atau karakter yang berbeda-beda. Benar ya? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kolaborasi atau kerjasama antara guru dan siswa untuk kemajuan Kolaborasi antara guru dan siswa untuk kemajuan untuk kemajuan hasil belajar siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa sangat membutuhkan bimbingan guru dengan kesabaran. siswa sangat membutuhkan Bimbingan guru dengan kesabaran. Pak, akhir-akhir ini perasaan saya kita tensinya agak tinggi, tuntutan tapi ada bagaimana. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan sekolah harus berasal dari siswa. Memajukan pendidikan sekolah ini harus berasal dari siswa, guru, orang tua, dan lingkungan atau masyarakat. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah modal utama untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Toto. Dilanjut. Sinten ingkang sampun selesai. Weki mungkin bisa selesai. Terima kasih. Cita-cita untuk murid saya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, religius, dan cerdas. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid kita itu memiliki karakter dan bakat yang istimewa yang nanti di sekolah dapat kita kembangkan untuk menjadi karakter dan bakat yang istimewa pula. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Nah, sesuai dengan impian saya itu berakhlak mulia, religius, dan cerdas, kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, murid kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah itu untuk mendapat ilmu dan pengajaran yang baik dari para guru. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa kita dapat membimbing anak-anak
sesuai dengan karakter dan bakatnya dengan jiwa guru, yaitu untuk menuntun. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda untuk saling melengkapi demi memajukan sekolah. Seperti itu Pak Alam, terima kasih. Terima kasih untuk saling melengkapi. Ini saya ambil esensinya saja ya, untuk saling melengkapi. Lanjut, sing dereng. Burung, sampun? Oke, kita rangkum sedaya kali ini pendapat dari Bapak Ibu semua. Cita-cita untuk murid. Satu, kita memimpikan murid-murid yang soleh-solehah dan berprestasi. Soleh dan berprestasi. Dua, kita percaya bahwa murid adalah punya potensi yang harus dikembangkan. Murid punya potensi. Tiga, di sekolah kita mengutamakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Mengutamakan tugas Tugas dan dan tanggung jawab sebagai pendidik. pendidik. Lanjut. Empat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan peran guru. Membutuhkan peran Guru. Lima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan. bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan. Enam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah milik masyarakat. Milik masyarakat. Sehingga berusaha untuk melakukan yang terbaik Berusaha untuk melakukan yang terbaik. supaya dipercaya oleh masyarakat Masyarakat mewujudkan sekolah yang dicari untuk sekolah, sekolah favorit yang dicari, bukan sekolah yang cari murid. paling dicari sekolahnya bukan sekolahnya yang dicari murid. Oke, terima kasih Bro. Lanjut Bu Tati untuk cita-cita. Terima kasih. Untuk saya hanya menambahkan saja karena mungkin saya dapat giliran yang terakhir. Jadi mungkin sudah dibuat sama teman-teman untuk ataupun cita-cita yang sudah dituliskan. Di sini saya hanya akan menambahkan saja untuk nomor 1 itu kita memimpikan murid-murid ya. Dan di sini saya mempunyai cita-cita bahwa anak didik saya itu akan menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri, berpikir kritis dan mengutamakan kerjasama. Berpikir kritis, kerjasama, kerjasama. Kemudian nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah sebagai sumber dan penerus cita-cita bangsa yang nantinya akan menjadi cerminan bangsa itu sendiri. Dan murid di sini juga suatu ladang ilmu yang akan mewujudkan cita-cita titik. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa yang penting bagi saya itu kedisiplinan. Jadi sekolah kita itu mengutamakan kedisiplinan, kepatuhan, kerjasama, saling menghargai, taat kepada peraturan sekolah itu termasuk disiplin juga ya Pak, yang bisa ditulis. Kemudian selalu melaksanakan surat perjalanan secara rutin. Untuk yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat-sangatlah dibutuhkan dan dia merasa butuh dan membutuhkan.
dan harus mendapatkannya hanya di sekolah, walaupun dia juga bisa mencari di sumber lain. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah ini yakin bahwa ini nomor 5, saya kok kelihatannya kok nggak sesuai kalau saya baca ini. Katanya sudah ada semua kan? Sudah ada sama semua. Jadi saya nggak akan ulang, tidak ada tambahan karena memang betul-betul sudah sama dengan saya. Kemudian yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan tidak hanya kita dapatkan di sekolah, tetapi bisa di dalam lingkungan keluarga dan juga bisa di lingkungan masyarakat. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja, sekolah, keluarga. Itu saja Pak Alam. Semuanya sudah ada, saya hanya menambahkan saja dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Oh, belum kita belum ya? Belum, kalau tidak usah, tidak apa-apa. Oke, harus duluan nih. Tidak apa-apa, ini sudah mewakili dari rekan-rekan seperti. Mari kita simpulkan bersama untuk yang pertama dulu. Di sini ternyata Bapak Ibu itu memimpikan murid-murid yang seperti apa, ya? Penulisnya saya belum lengkap mungkin ya. Untuk dari bulan memimpikan murid yang berbudi, pekerti luhur, berharap mulia dan cerdas. Pak Toto memimpikan murid yang berakhlak mulia, berprestasi akademis, non-akademis. Dan Bu Evi berakhlak mulia, memimpikan murid yang religius dan cerdas. Dan Burung memimpikan murid yang soleh, solehah dan berprestasi. Dan terakhir Bu Narti memimpikan murid yang cerdas, kreatif, mandiri, kritis, mengutamakan kerjasama. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pertanyaan nomor 1 inilah salah satu yang bisa menjadi dasar kita untuk menyusun sebuah visi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Saya sambil duduk ya. Untuk kita percaya bahwa murid dari bulan menyampaikan bahwa peserta didik yang berbeda-beda karakter dan kepribadiannya itu pasti peserta didik yang berbeda-beda karakter dan kepribadiannya. Terus dari Pak Toto ini memimpikan murid bahwa percaya bahwa murid adalah makhluk individu yang mempunyai karakter watak yang berbeda-beda ya sama. Terus dari Bu Evi, murid memiliki karakter dan bakat yang istimewa. Ya. Dari Burung, murid punya potensi yang harus dikembangkan, ya, dan potensi yang harus dikembangkan. Lanjut dari Bu Narti, murid sebagai penerus cita-cita bangsa. Betul sekali, luar biasa. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Jawaban dari Bulan mengutamakan kerjasama, kedisiplinan dan kerukunan. Jawaban dari Pak Toto mengutamakan kolaborasi dan kerjasama untuk kemajuan hasil belajar siswa. Terus dari Bu Evi mengutamakan pendidikan karakter. Dari Burung mengutamakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Dan dari Gunati mengutamakan kedisiplinan, kerjasama dan saling menghargai di sekolah yang diutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bulan sekolah adalah rumah kedua dan belum menjadi orang tua kedua. Dari Pak Toto, siswa sangat membutuhkan bimbingan guru dan kesabaran. Dan dari Bu Evi, mendapat ilmu dan pengajaran yang baik. Dari Burung, membutuhkan peran seorang guru. Murid sadar membutuhkan seorang guru. Dan yang terakhir dari Bu Narti, pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan sangat dibutuhkan. Pertanyaan yang kelima, kalimat rumpang yang kelima, Bulan melengkapi dan kita warga di sekolah ini yakin untuk
bisa membantu mewujudkan cita-cita siswa, minimal membantu menggali karakter dan cita-citanya. Pak Toto yakin bahwa pemajukan pendidikan berasal dari siswa, guru, orang tua, dan juga lingkungan. Dan dari Bu Evi yakin bahwa kita dapat membimbing anak-anak. Dari guru yakin bahwa bekerja sama akan meningkatkan pendidikan, mutu pendidikan. Dari Bu Nabi tadi sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bulan cita-cita anak tidak bisa dijamin oleh siapapun termasuk guru, tetapi guru bisa memberikan bekal dan mewujudkan cita-cita tersebut. Dari Pak Toto, pendidikan modal utama untuk meraih cita-cita. Dan dari Bu Evi, anak memiliki karakter yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Dari guru, sekolah adalah milik masyarakat sehingga berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya dipercaya oleh masyarakat mewujudkan sekolah favorit paling dicari dalam hal ini. Guru mengharapkan biar sekolahnya yang dicari murid, bukan sekolahnya yang mencari murid, ya istilahnya sekolah favorit. Dan dari Bu Nanti, pendidikan tidak hanya di sekolah tapi bisa di mana saja. Terima kasih. Itu ada sudah lengkap ya. Dan selanjutnya, sebelum kita memasuki ke puisi, mari kita simak puisi berikutnya. Nanti saya minta salah satu guru untuk menanggapinya. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar panggur balarang, bukan lagi panggur balarang yang didengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung pergi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka,
kamu melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, puisi karangan Bung Karno ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menyimak puisi tadi? Aku melihat Indonesia karangan Bung Karno. Monggo sinten badhe. Oh, nanti monggo silakan. Setelah menyimak puisi tadi dalam hati saya mempunyai inspirasi, yaitu tentang saya bangga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai banyak kekayaan mungkin ya. Jadi intinya kita ini bangga hidup di Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan juga mempunyai banyak kekayaan sekali dua. Mungkin ada yang nambah lagi, Guru, monggo. Oke, monggo. Satu lagi mungkin Guru. Suatu kerinduan akan Indonesia. Oh, suatu kerinduan akan Indonesia. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa inti dari puisi tadi itu intinya adalah bagaimana Bung Karno memandang Indonesia di masa depan. Bahwa di situ sudah tidak terkotak-kotak lagi, semuanya satu identitas yaitu Indonesia. Nah, cita-cita Bung Karno atau cara pandang Bung Karno memandang ke depan Indonesia ini itu merupakan salah satu contoh dari visi Bung Karno. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya apa esensi dari visi itu sendiri? Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi bermakna pada penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa, ketajaman penglihatan, kemampuan untuk melihat pada ini persoalan, pandangan atau wawasan depan. Ini secara umum, visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, yang menunjukkan cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh di masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Cita-cita belum terjadi. Kemudian visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, visi bisa berubah, berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan pada dasarnya visi itu dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi, karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Dan esensi yang lain adalah syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi, yaitu tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke depan, mengekspresikan kreativitas, dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung pemberdayaan bagi masyarakat. Itu adalah esensi dari sebuah visi. Yang intinya bahwa visi itu adalah impian, cita-cita, atau nilai inti yang diharapkan di masa depan. Jadi belum terjadi di saat ini. Gitu nih, Bapak Ibu nih. Iya, cita-citanya itu visi belum diraih untuk saat ini, tapi itu adalah cita-cita di masa depan. Nah, ini untuk visi SD kita ya. Nah, ini sudah saya ketikkan di sini untuk visi SD Negeri Sumung 2 saat ini adalah unggul dalam prestasi, berdasarkan iman dan takwa, berbudi luhur, terampil, mandiri, berbasis teknologi informatika, dan peduli lingkungan. Ini untuk visi SD Sumung 2 yang saat ini digunakan, ya, untuk visi yang saat ini digunakan. Karena diskusi kita nanti salah satunya adalah membahas apakah visi tersebut sudah sejalan dengan berkaitan dengan kalimat perumpamaan tadi, dan sejalan dengan keberpihakan kepada murid, yang akan kita diskusikan setelah ini. Kemudian untuk saya sebagai guru penggerak juga mempunyai sebuah visi.
Apa visi saya? Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, yang tahu diri, kenal diri, dan bisa jaga diri di era globalisasi. Ini juga nanti saya butuh masukan dari Bapak Ibu nih untuk visi saya pribadi sebagai guru penggerak. Adapun penjelasan dari komponen visi di sini adalah berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam seluruh dimensi, yaitu keenam-enamnya itu masuk. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian frase yang saya gunakan di kalimat visi berikutnya adalah tahu diri, kenal diri, dan bisa jaga diri. Apa esensi dari frase tersebut, dari kalimat visi tersebut? Di sini menggambarkan peserta didik yang mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam sebuah situasi. Jadi murid kita di masa depan itu bisa menempatkan diri di situasi apa, dia harus bisa menyesuaikan. Itu esensi penjelasan dari tahu diri. Kemudian untuk kenal diri, yaitu mampu mengenali dan memanfaatkan potensi dirinya. Jadi saya mengharapkan murid saya di masa depan itu dia mampu mengenali saya itu bisanya apa dan bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Ya, karena kembali ke tujuan pembelajaran dari filosofi KHD salah satunya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan selanjutnya bisa jaga diri. Dalam hal ini dijelaskan bahwa murid saya di masa depan itu mampu menjaga dirinya dari hal-hal negatif di era globalisasi seperti sekarang ini. Itu adalah visi saya sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, nah pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Cita-cita yang tadi Pak Guru, Bu Guru, Bapak Ibu sampaikan. Ini saya buka lagi ya. Nah ini cita-cita ya, apakah visinya tadi sudah selaras dengan cita-cita? Bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat lagi di sini, kita rangkum saja ya untuk impian murid, pendidikan murid-murid yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, religius, kreatif, mandiri, kritis, dan mengutamakan kerjasama. Pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Berikut visinya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini unggul dalam prestasi, ini mengakomodasi prestasi tadi ya, berdasarkan iman dan takwa, berbudi luhur, terampil, mandiri, berbasis teknologi informatika, dan peduli lingkungan? Atau ada yang perlu ditambahkan? Mungkin monggo Bapak Ibu berpendapat kaitan visi DSC kita dengan impian Bapak Ibu, cita-cita untuk murid tadi. Ada tidak? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke untuk kalau pertanyaan yang pertama sudah terjawab, berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan di sekolah kita? Dan kita ke visi saya sebagai guru penggerak. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua, mungkin ada yang bisa menambahkan supaya ini itu sinkron atau terkait dengan yang Bapak Ibu rumuskan tadi di kalimat ulang. Ini visi saya sebagai guru penggerak, bukan visi sekolah ya. Ini visi saya sebagai guru penggerak. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, monggo Bapak Ibu. Disiplin berkorban
muda itu Pak? Monggo Disiplin. bisa ditambahkan. Terwujudnya peserta didik yang berakarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang disiplin. Tambah yang disiplin. Ini nanti bisa saya jadikan pertimbangan ya. Disiplin mandiri. Untuk disiplin mandiri Udah masuk bisa ke dalam satu profil belajar Pancasila. Pancasila. Oh iya. Ini penjabarannya gitu. Oh, iya. Nah, visi itu juga rimanya juga harus diperhatikan ya. Karena namanya visi juga harus memperhatikan rima atau bunyinya. Oke. Mungkin ada usul masukan untuk visi saya sebagai guru bergerak. Yang jelas tetap dalam kita membuat visi kita harus berpihak pada murid. Itu yang utama, harus berpihak pada murid. Saling jaga diri juga dulu ya. Itu tadi artinya apa Pak? Tahu diri, kenal diri. Bisa jaga diri. Ya, untuk tahu diri, penjabarannya ya, tahu diri, kenal diri dan bisa jaga diri ini. Kalau kita jabarkan, tahu diri maksudnya adalah si murid kita di masa depan itu mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam sebuah situasi. Artinya apa? Ketika kita mungkin sedang istilahnya sekarang di masa pandemi, situasi pandemi, dia bisa menempatkan di masa pandemi. Ketika dia hadir di lingkungan atau situasi yang istilahnya mungkin di situ penuh dengan kekerasan, dia juga bisa menempatkan diri, mudah beradaptasi. Ya, itu pengertian penjabaran dari tahu diri. Sesuai masanya ya. Iya, intinya ini mengarah ke apa ya? Istilahnya itu menu sekolahan ya seperti apa, kalau di rumah ya seperti apa, kalau bicara dengan orang tua seperti apa, kalau bicara dengan teman, ya ini seperti itu yang dimaksud dari tahu. Kemudian untuk yang jaga diri ini, yang kenal diri berarti dia harus bisa mengenali potensinya. Saya ini bisanya apa? Yang saya bisa ini bisa saya manfaatkan untuk apa, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir jaga diri ya sama ya, menjaga diri dari pengaruh negatif di era globalisasi seperti sekarang ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari visi saya sebagai guru penggerak. Benar-benar tahu Motivasi. sudah. Kelakon nggak beli sampai. Tinggal penerapan. Sudah cukup. Oke, kalau tidak ada masukan tambahan dari Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk kalimat visi di sekolah kita tidak perlu ada penahan karena itu kita nyatakan sudah sesuai atau dengan impian Bapak Ibu dan sudah berpihak kepada murid, mengutamakan murid, ya, mengakomodasi semua impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu tulis di kalimat tentang tadi. Jadi kesimpulannya adalah untuk kalimat visi kita adalah unggul dalam prestasi, ini mengakomodasi. Tadi ada yang Pak Toto menyampaikan cerdas akademis dan akademis, dan ini ada dalam kata-kata unggul dalam prestasi dan berdasarkan iman dan takwa ini mengakomodasi impiannya dari guru beliau tadi mengingat murid yang soleh dan solehah. Terus tadi Bapak Ibu juga ada yang menuliskan religius, ini terakomodasi dalam kata iman dan takwa dan berbudi luhur ini berkarakter baik, ya, terampil, mandiri, berbasis teknologi informatika. Ini Anda sudah mengikuti perkembangan zaman yang sekarang dan peduli lingkungan. Ini nyambung dengan program tadi ya kayak gitu. Ya, kemudian kalau itu untuk visi sudah hadir. Sekarang yang terakhir, untuk bagian yang terakhir adalah kira-kira ini kan saya tampilkan dalam slide biasa saja biar saya tulis langsung di sini. Ini dia. Jadi rincian
sikap konkret apa rincian sikap konkret apa yang merupakan perwujudan dari visi tersebut. Jadi sikap konkret, sikap nyata apa yang merupakan perwujudan dari visi tersebut. Di sini akan saya langsung tuliskan saja. Mungkin saya minta pendapat dari Bapak Ibu rincian sikap perilaku konkret yang bisa diterapkan oleh siswa. Paham nggih? Silakan. Contoh konkretnya melaksanakan sholat berjamaah. Ini mengakomodasi yang di tadi iman dan takwa nggih. Terus apa lagi nggih? Monggo Bapak Ibu. Ini kan diskusi, forum diskusi. Yang berbudi luhur. Mungkin kita adakan apa? Pembiasaan pagi saling mendengar. Sampai pagi saling Kebiasaan baik 5S dan apel pagi. Terus Jumat berkah. Jumat berkah ini untuk iman dan takwa lagi. Sabtu sehat. Sabtu sehat. Pokoknya istirahat. Monggo Bapak Ibu masukkan yang terakhir. Yang terakhir. Mungkin kita buat apa keterampilan untuk anak sesuai dengan kompetensi yang dicapai dalam setiap kelasnya. Misalnya kelas 1 membuat apa, kelas 2 membuat apa. Tulis yang terakhir. Dalam apa Bu? Setiap kelasnya. Setiap kelasnya. Ada lagi untuk murid contoh murid dari Terampil sesuai dengan kelasnya. Oke. Atau tambahan mungkin Pak Toto bulan Tina contoh konkret atau rincian sikap perilaku konkret yang berkaitan dengan untuk gurunya. Nah, kira-kira bentuk konkretnya untuk gurunya itu apa? Monggo. Yang menunjukkan selaras dengan visi sekolah kita. Memberi teladan yang baik. Memberi teladan yang baik. Yang baik. Terus datang lebih awal. Terus mulai kira-kira Kita seperti betul ini mau ngereju. Salingnya kan menyambut siswa masuk siswa di depan sekolah. Di depan sekolah. Contoh konkret sikap perilaku. Tiket kebersihan. Tiket kebersihan guru. Menggunakan teknologi informatika Menggunakan teknologi informatika dalam pembelajaran. Nah, ini kan teknik apa tadi sesuai dengan visi SD Sumber tadi ya. Terus apa bentuk konkret yang bisa dilakukan oleh seorang guru yang mendukung agar selaras menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengurangi sampah. Memilah-milih sampah. Bisa memilah. Agak anget. Bisa memilah. Nah, mungkin dari guru. Nanti kapan dipotong-potong. Bon, ada lagi nih Bapak Ibu masukannya, Bon? Untuk contoh konkret sikap perilaku dari seorang guru sekarang yang untuk kepala sekolah. Oke. Untuk kepala sekolah, saya kira contoh konkret yang selaras dengan visi SD Negeri 10 apa? Beri uang. Memberi uang. Satu berarti ini
menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang kondusif, bersih dan sehat. bersih dan sehat. Terus menjaga kerukunan dan kerjasama. Menjaga kerukunan kepala sekolah harus menjaga Kerukunan, kerukunan, kerjasama, kerukunan dan kerjasama. bisa menemukan rahasia. Apa Iya, kita punya. Bisa. Bisa. Menyimpan. Apa Rahasia, kita rahasia laguannya. Dengan sikap perilaku konkret dari kepala sekolah. Membudayakan sholat berjamaah. Membudayakan sholat Tertib berpakaian. berjamaah. Terus Itu tadi berdiri luhur sudah masuk ya. Oke. Terus menggunakan teknologi yang dimiliki oleh untuk dimanfaatkan bersama, yang dimiliki untuk digunakan dalam pembelajaran maupun dalam administrasi sekolah. Jadi menggunakan teknologi yang dimiliki untuk digunakan sesuai kebutuhan ya. Oke. Ada lagi contoh konkretnya, perilaku konkretnya. Mungkin sebulan sekali menyumbang guru. sebulan sekali mengajak keluar Yang terakhir Bapak Ibu untuk ini yang terakhir untuk orang tua. Kira-kira contoh perilaku konkret dari orang tua dalam ini bulan ya sebagai guru sekaligus sebagai orang tua, kira-kira apa Ibu? Membangun komunikasi dengan sekolah, antara sekolah dan orang tua. sekolah. Apalagi Bu? Kerjasama. Cara menjalin kerjasama. Mungkin mengawasi Gurunya. di rumah ya, tapi Tetap konsisten itu apa ya? Maksudnya kalau di sekolah itu diajarkan begini, di rumah juga nyambung itu apa? Bahasanya gimana itu? ada sinkronisasi dengan Pembelajaran berkesinambungan ya. pembelajaran di sekolah. Apa mungkin? Memberikan kontribusi Memberikan kepada sekolah. kontribusi baik Ada moral pikiran. maupun materi. Oke, lagi mana? Selalunya itu maksudnya dalam kurung. Abon? Ya, ini rincian sikap perilaku konkret yang mendukung terwujudnya visi dan diri. Kalau sudah, kita lanjut ke Mana? tentang prakarsa perubahan. Oke. Ini akan saya bagikan untuk apa? Untuk prakarsa perubahan tidak harus dijawab sekarang nih Bapak Ibu. Untuk prakarsa perubahan tidak harus dijawab sekarang, tapi ini akan saya bagikan panduannya. Oke. Ini akan saya bagikan panduannya. Ini tidak harus sekarang ya, prakarsa perubahan tidak harus sekarang. Ya, untuk prakarsa perubahan ini saya bahas sedikit saja. Jadi ada 4 pertanyaan sebagai panduan untuk menemukan inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Pertanyaan panduan pertama itu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Inisiasi apa yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tadi? Bentuk kolaborasinya apa? Bentuk kerjasamanya apa? Dan yang ketiga,
apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Ini program kegiatannya nanti apa saja untuk mendukung ini tersebut. Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Itu nanti bisa kita bahas pada forum berikutnya ya, nanti di sekolah kita. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yang pertama adalah kita jadi tahu filosofi pendidikan Ki Dewantara itu dampak ya. Yang pertama itu pendidikan tempat persemaian definisi kebudayaan, kemudian pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian terkait dengan budi pekerti yaitu berupa pelatihan panca indera, kehalusan budi dan kecerdasan. Ini pendidikan yang menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tadi kita sudah asik sekali ya, flashback cita-cita kita di masa kecil, ternyata kesasar pembukaannya tadi. Oke, itu flashback cita-cita kita dari sangat menarik sekali. Di forum ini kita bisa bercurhat-curhatan tentang cita-cita kita dulu di masa kecil. Kemudian kita juga sudah melengkapi kalimat rumah untuk menjawab pertanyaan terkait dengan cita-cita kita untuk murid ya, yang sudah dijawab sama Bapak Ibu tadi semuanya sudah ada ya, memimpikan murid yang cerdas, memimpikan murid yang religius dan sebagainya. Dan berikutnya kita juga sudah menemukan dari esensi dari visi. Jadi inti saya dari visi adalah sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Nah, setelah itu, jadi visi itu belum terjadi di saat ini belum, tapi akan diusahakan supaya tercapai di masa depan. Dan namanya terkait dengan merumuskan visi sekolah. Ini yang paling utama adalah visi sekolah harus berpihak kepada murid, ya. Dan dari visi sekolah itu berkaitan dengan prakarsa perubahan. Jadi tindakan-tindakan konkret apa, langkah-langkah konkret apa, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi visi sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Ternyata sudah selesai dan dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ini karena keterbatasan saya sebagai manusia, dan apabila ada yang bermanfaat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sebenarnya saya kembalikan kepada Bu pengajar praktik.